Welcome di part ketiga lagu Amazing Grace. Kali ini kita akan membahas mengenai tempo. Jadi tempo itu apa sih? Tempo itu adalah cepat lambatnya kalian memainkan lagu itu. Tapi ini secara keseluruhan. Jadi tempo secara keseluruhan itu seberapa sih kira-kira? Tentunya lagu tidak selalu kita mainkan kalau cepat, ya cepat semua, nggak ada melambatnya. Pasti ada lambat di suatu area tertentu, di bagian tengah lagu mungkin, atau di bagian pergantian section lagu, atau di ending lagu kita bisa slow down, kita bisa melambat sedikit. Tapi secara umum, tempo ini menggambarkan secara umum lagu itu temponya, kecepatannya seberapa. Nah, untuk tempo di sini ada. Ini saya ambilkan beberapa saja, sebenarnya istilahnya ada banyak sekali. Ini yang pada umumnya sering digunakan, yaitu dari tempo yang paling lambat. Ini adalah ukuran metronomnya, jadi kalian bisa menggunakan metronom untuk menentukan. Misalnya kayak orang tanya, oh moderato itu seberapa sih mainnya? Kalian gunakan metronom untuk disetel di 98 sampai dengan 112. Nah, itu adalah tempo yang harus kalian mainkan untuk lagu itu, kira-kira. Ya, jadi dari paling bawah kita punya largissimo, grave, lento, largo, dan seterusnya sampai dengan yang paling cepat yaitu presto. Ya, sebenarnya di atas presto pun masih ada lagi, tetapi umumnya sampai dengan presto itu sudah cukup cepat. Ya, dan mungkin kalian juga akan sering lihat tempo marking seperti lento, largo, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, dan presto. Ini tanda-tanda ini sangat umum, ya. Sehingga kalian bisa kira-kira, kalau di situ tulis allegro itu kayaknya cepat lagunya, gitu. Cuman untuk akuratnya cepat seberapa kalian ukur dengan menggunakan metronom. Ya. Nah, sekarang kita kembali lihat ke lagu Amazing Grace. Di sini dia tidak pakai istilah bahasa Itali. Jadi semua ini yang kita pelajari mengenai tempo, largissimo, grave dan sebagainya, dan juga dinamika, pianissimo dan sebagainya, articulation, legato, staccato, ini adalah menggunakan bahasa Italia. Umumnya tanda-tanda untuk di partitur not ballack itu menggunakan bahasa Italia. Kadang-kadang bisa menggunakan bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Jadi kalau komposer dari Prancis seperti Debussy, Ravel, mungkin mereka akan menggunakan bahasanya mereka, yaitu bahasa Prancis. Kemudian komposer seperti Beethoven, Bach, itu juga kadang-kadang mereka bisa menggunakan bahasa Jerman mereka untuk memberi judul lagu atau memberi marking ke tempo atau karakternya. Nah, ini karakter akan kita bahas di video yang berikutnya. Jadi tempo ini kadang-kadang tidak hanya menandakan seberapa cepatnya mainnya. Jadi tempo ini kadang bisa menyimpan maksud bahwa karakternya serta temponya itu harus dimainkan seperti ini. Contohnya kita punya vivace di sini. Vivace pertama dia menandakan bahwa temponya itu cepat mainnya. Tapi yang kedua dia juga memiliki karakter yang hidup. Dalam definisinya vivace ini adalah fast and lively. Jadi hidup dan cepat. Sedangkan kalau allegro itu hanya tempo saja, yaitu fast. Begitu aja. Nah, itu jadi istilah ini sangat penting untuk kalian cari tahu. Seandainya ada sebuah lagu yang memiliki istilah tertentu, misalnya kayak maestoso. Maestoso itu tidak menjelaskan tempo, dia hanya menjelaskan karakter lagu itu aja, yaitu karakternya majestic, yaitu sangat megah gitu ya, seperti dalam kerajaan. Contohnya seperti itu. Nah, kebetulan di dalam lagu Amazing Grace ini kita tidak menggunakan bahasa Itali, dia langsung menggunakan moderately slow. Ya. Jadi kita tahu lagu ini tidak terlalu cepat, juga nggak lambat sekali, tengah-tengah lambatnya. Ya. Dan seperti tadi saya bilang, di tengah-tengah lagu kemungkinan juga akan ada perubahan tempo. Biasanya di akhir lagu, tapi kebetulan di sini nggak ada. Dia bisa dituliskan rit atau ritenuto. Ritenuto itu maksudnya pelan-pelan, tahap-tahap menjadi lebih lambat, seperti itu. Biasanya digunakan di akhir lagu atau di akhir bagian pertama mau ke bagian kedua, seperti di sini misalnya. Ya, itu tanda-tanda yang umum digunakan.
Di pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas mengenai pedal, tapi lebih ke bagaimana pedal itu akan digunakan di lagu ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya.